Pemirsa, negara memiliki perangkat hukum dalam melindungi anak sebagai generasi bangsa. Sayangnya, meski Undang-Undang Perlindungan Anak tegas menghukum para pelaku kekerasan anak, hampir setiap hari korban terus bertambah. Lantas bagaimana cara agar anak-anak Indonesia benar-benar terlindungi? Bersama saya Anggita Disastra dalam Delik Waspada Teror Predator Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut negeri ini sedang mengalami darurat kekerasan anak. Dari catatan kementerian, sepanjang tahun 2022 tercatat ada lebih dari 9.000 kekerasan seksual terhadap anak. Kasusnya pun terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Berikut liputan tim Delik RCTI, Naomi Tobing dan Surya Lisantoso. Gimana hasil riset yang kemarin? Udah ada kelanjutannya apa gimana? Udah ada kelanjutannya sih Pak, untuk datanya udah firm semua, kemudian untuk lokasinya udah dari Pemalang sih. Kalau yang Pemalang itu kasusnya kayak gimana tuh? Korbannya ini ada sekitar 3 orang yang sudah melapor, tapi kasusnya masih mandek sih. Jadi gini, nanti kita buat di daerah sini satu, nanti bisa dibuat ujung-ujungnya apa aja. Jadi kan kita yang penting kan siklen doang kan, gak usah serius-serius ngomongnya. Nah nanti kalau bisa nih korban-korban ini kita wawancara, tapi usahakan identitas mereka tuh disamarkan gitu. Tapi nanti kalau untuk korban-korbannya itu harus ada psikolog orang tua juga kan? Ya kalau bisa, dan biasanya mereka harusnya sih didampingin ya ketika sedang wawancara. Jadi ini kita ambil, nih terusin lagi risetnya, hubungi konflik insan, oke? Oke. Oke, gue lanjut lagi ya. Oke. Kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak seolah tak kunjung berakhir. Anak sebagai generasi penerus bangsa justru kian rentan menjadi korban kekerasan seksual. Karena itu penanganan hukum atas kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa anak sudah seharusnya menjadi prioritas. Sebab setiap anak memiliki hak asasi untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan sejak dari dalam kandungan. Di mana hak tersebut telah dijamin dan diakui oleh hukum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 65 menyebut setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Maraknya kasus kekerasan seksual anak terus menjadi keresahan bagi para orang tua, terlebih hal ini juga diperparah dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual anak yang mandek, proses hukumnya, serta banyak stigma yang merintangi kelanjutan penanganan kasus tersebut. Sejumlah hambatan yang seringkali dihadapi dalam penanganan kasus-kasus kekerasan anak, mulai dari proses penanganan yang berlarut-larut, intimidasi, hingga sulitnya pembuktian. Karena itu, dalam hal ini peran negara sangat menentukan langkah pencegahan hingga penanganan kasus-kasus kekerasan seksual ke depannya. Tapi kalau negara tidak bisa serius untuk menangani ini, saya kira kerentanan-kerentanan ini akan menjadi kesulitan bagi anak kita untuk memperoleh haknya gitu ya. Padahal kita berharap di 2030 akan ada provinsi ramah anak, 2045 ada generasi emas gitu ya. Nah, kalau kasus-kasus seperti ini tidak bisa kita upayakan melakukan upaya pencegahan dan mitigasi gitu ya, maka ini akan menjadi tantangan kita soal generasi emas gitu ya. Perlindungan anak dari kekerasan seksual juga harus dilakukan dalam tahap pencegahan, di mana baik negara maupun masyarakat wajib memberikan tempat yang aman bagi anak dari modus-modus kejahatan seksual. Selama ini dalam merespon kekerasan seksual anak tak jarang hanya berfokus pada penanganan kasusnya. Namun tindakan pencegahan seperti edukasi, sosialisasi, pengawasan justru seakan terabaikan. Sehingga hal ini dinilai ikut memicu makin suburnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Nah, di perlindungan khusus ini kita sudah punya peraturan gitu ya.
Tinggal lagi bagaimana kecepatan dan kemampuan petugas untuk merespon kasus-kasus ini gitu, dan termasuk juga upaya pencegahan gitu ya. Karena kalau kita hanya respon kasus gitu ya, kemudian tidak ada pencegahan, nah maka anak pada akhirnya kan terabaikan haknya. Faktanya tak sedikit laporan kasus kekerasan seksual anak yang tidak tertangani secara maksimal. Bahkan tak jarang keluarga korban sendiri yang enggan melaporkan kasusnya. Selain cenderung berlarut-larut, tak jarang keluarga korban mendapatkan intimidasi hingga stigma negatif. Karena memang ada karakteristik tersendiri berkaitan tentang peristiwa-peristiwa kekerasan seksual kepada anak. Berkaitan misalnya tabu, malu, terkadang tidak mau mengungkapkan dengan segera. Ini yang memang harus kita kampanyekan berkali-kali begitu ada kekerasan-kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain, orang dewasa termasuk orang di dalam keluarga tersebut. Seharusnya anak berani untuk mengemukakan. Padahal anak korban kekerasan seksual sangat rentan mengalami trauma, bahkan tak jarang yang beralih menjadi pelaku di kemudian hari. Karena itu pihak penegak hukum dinilai harus lebih proaktif dalam menangani dan memberi akses penegakan hukum. Permasalahannya adalah kalau dibilang tidak ada bukti baru gitu ya, sebetulnya kan ketika masyarakat datang gitu ya ke sentra pelayanan kepolisian misalnya, ada yang namanya penyelidikan dan penyidikan gitu kan, jadi kan bisa diselidiki dulu gitu ya. Jadi saya pikir tetap harus dilanjutkan ya, atau dijalankan prosesnya gitu. Jadi jangan cepat-cepat bilang ini udah tidak bisa karena ABCD gitu ya. Jadi bagaimana proses penyelidikan penyidikannya bisa dibuktikan oleh kepolisian tentu saja, lalu ditindaklanjuti gitu. Jadi meski hukuman yang ditetapkan bagi pelaku kekerasan seksual anak cukup tinggi, bahkan dalam sejumlah kasus diterapkan hukuman mati, namun hal ini dinilai belum cukup membuat jera pelaku. Karena itu, penegak hukum diharapkan dapat menerapkan hukuman maksimal kepada pelaku, mengingat kekerasan seksual anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam masa depan dan menciptakan trauma bagi para korban. Kepada pelaku tidak ada pilihan lain, apalagi sampai mengorbankan kepada anak-anak, karena berakibat trauma yang panjang kepada anak-anak. Sehingga kepada pelaku, jika melakukan hal tersebut, kekerasan seksual kepada anak, ya terapkanlah ancaman maksimal gitu loh, ya supaya ada efek jerahnya. Terkait penanganan kasus kekerasan seksual anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengimbau pada korban maupun keluarga untuk berani melapor dan tidak lagi khawatir pada stigma masyarakat. Sebab keberanian korban untuk mengungkapkan kasus yang dialaminya akan berperan besar dalam memutus mata rantai kekerasan seksual terhadap anak. Harus berani bicara. Kalau kita tidak berani melaporkan dan kita selalu menganggap bahwa kasus kekerasan tersebut, apalagi kekerasan seksual, ini adalah aib, kasus berulang itu akan terus terjadi dan kita tidak akan bisa memberikan keadilan kepada korban dan tidak akan kita bisa memberikan efek jera kepada pelaku. Makanya akan menjadi penting korban, keluarga korban, siapapun yang melihat ketika ada kasus kekerasan, mari laporkan. Sementara itu, semua pihak juga diingatkan akan pentingnya peran keluarga dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual. Anak-anak sebagai sosok yang lemah dan rentan kekerasan harus dilindungi sejak dari lingkungan terdekat, yakni keluarga. Pengawasan bisa dilakukan dengan memantau pergaulan hingga memberikan edukasi sejak dini terkait kekerasan seksual. Jadi kan memang anak-anak itu harusnya kita selalu, mungkin kita tidak 24 jam berada di sisinya, tapi apa perkembangannya atau sehari-hari, misalnya anak usia sekolah gitu ya, bertemu siapa dia di sekolah, ada yang aneh atau tidak, itu kan sebaiknya selalu dipantau oleh orang tua. Nah terkadang dalam kasus-kasus yang terjadi kekerasan terhadap anak, orang tua tuh seringkali luput pengawasannya gitu ya. Jadi memang kasus-kasus anak ini yang terpenting sebenarnya adalah peran orang tua gitu ya. Kasus kekerasan seksual pada anak seolah menjadi lingkaran yang tidak berujung. Selalu muncul kasus baru setiap tahunnya.
Edukasi maupun sosialisasi, hukuman kebiri hingga hukuman mati seolah tak membuat jera pelaku. Tentunya ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi semua pihak, terutama pemerintah. Sebab tak ada satu anak pun yang harus hancur masa depannya karena menjadi korban kekerasan seksual. Pemirsa, diyakini kasus kekerasan anak jauh lebih banyak dari data yang tercatat. Salah satunya kekerasan terhadap anak terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Mengapa kasus ini belum juga menjadi perhatian serius aparat kepolisian setempat? Delik akan kembali sesaat lagi.